فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahkam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali ya, di channel Ahkam TV ya. Pada video kali ini kita akan jelaskan mengenai sistem dropshipping ya, dan bagaimana hukum syar'inya ya, serta ada tidak ya solusi syar'i bagi para pelaku bisnis yang menggunakan model dropshipping ini. Sebelumnya sobat, kita akan jelaskan dulu ya apa itu model bisnis dropship ya. Jadi pemilik bisnis ya dalam model sistem ini itu menjual produk kepada pelanggan ya, tanpa perlu melakukan penyimpanan atau pengiriman barang secara langsung kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggan ya memberikan atau mengirimkan pesanan, maka setelah pesanan itu diterima oleh pemilik bisnis dropshipping ini, maka dia akan meneruskannya kepada pemasok atau meneruskannya kepada supplier yang akan menguruskan ya pengiriman langsung kepada pelanggan. Ya, cara kerja model bisnis dropship ini yang pertama adalah memilih produk dan supplier. Di dropshipper yang memilih produk yang akan dijual dan mencari supplier yang akan menangani ya pengiriman barang. Kemudian yang kedua yang mempromosikan produk ya, jadi dropshipper ya mempromosikan produk melalui toko online yang dia kelola atau platform e-commerce ya. Dan yang ketiga menerima pesanan ya, jadi saat ada pesanan dari pelanggan ya, dropshipper ini akan meneruskannya kepada supplier. Nanti supplier yang akan mengurus ya pengiriman barang ya. Supplier akan mengemas ya dan mengirimkan produk ya secara langsung kepada pelanggan ya sesuai dengan alamatnya. Kemudian dari model bisnis yang semacam ini ya, dropshipper ini akan mendapatkan keuntungan ya, keuntungannya adalah dari selisih harga jual produk dengan harga yang dia bayarkan kepada supplier. Dari model kerja dropshipper ini Sobat Ahkam, kita akan melihat beberapa keuntungan ya. Yang pertama adalah tidak perlu menyimpan stok barang ya di toko ya, karena kan pihak dropshipper itu akan langsung mengirimkan pesanan pelanggan itu secara langsung kepada pihak supplier ya. Dropshipper itu tidak perlu mengeluarkan modal ya untuk menyimpan produk di gudang ya, untuk menyiapkan bangunan ya sebagai gudang ya, dan juga tidak mengalami resiko kerusakan barang yang disimpan di gudang. Dan yang kedua keuntungannya ya Sobat Ahkam, fleksibel. Ya, jadi dropshipper itu bisa menjual berbagai jenis produk tanpa harus terikat pada satu jenis produk tertentu ya. Fleksibilitas juga selain pada produk ya, karena tidak hanya dibatasi pada produk tertentu ya, maka dropshipper juga punya fleksibilitas dalam hal tempat ya. Jadi tidak harus memiliki gudang ya, tidak harus memiliki toko secara offline gitu. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah biaya operasional yang lemah atau yang rendah ya, biaya operasional yang rendah. Karena ya tidak ada biaya gudang ya, tidak ada biaya pengiriman barang ya, kemudian juga tidak ada resiko kerusakan ya, dan seterusnya. Tetapi ya apapun bisnis yang kita kelola pasti ada namanya kekurangan ya, atau kelemahan. Apa kekurangan dari model bisnis dropship ini? Yang pertama adalah bisa jadi ya dalam model bisnis ini tingkat keuntungannya rendah ya. Jadi margin keuntungan dropship itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan bisnis retail yang memiliki stok sendiri. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada supplier. Ya, dropshipper akan sangat bergantung pada supplier untuk memastikan kualitas produk dan juga kecepatan pengiriman barang kepada pelanggan. Ya, berbeda dengan bisnis retail yang mereka bisa kelola sendiri, yang mereka bisa atur sendiri dalam rangka untuk melakukan pengiriman kepada customernya.
Kemudian yang ketiga, kualitas produk dan pengiriman di luar kontrol dari pihak dropship. Ya, kualitas produk dan proses pengiriman itu berada di luar kendali dropshipper. Nah, ini berbeda dengan model bisnis retail yang dia memiliki kendali penuh ya dalam hal kualitas produk ya, karena produk dia akan terima dulu ya sebelum dia jual kepada pihak pelanggan, kemudian dia juga melakukan kuasa penuh dalam hal pengiriman barang. Ya, maka dari model kerja ya, keuntungan dan juga kerugian dari model bisnis ini, kita bisa menyimpulkan Sobat Ahkam bahwa model bisnis dropship itu adalah pilihan yang cukup menarik ya bagi mereka yang ingin memulai bisnis ya dengan tentu dengan modal yang lebih rendah ya dibandingkan dengan bisnis retail yang offline yang dia harus punya toko, dia harus punya gudang ya, dan tentu resikonya lebih rendah karena tidak ada resiko yang berkaitan dengan penyimpanan barang di gudang ya, resiko yang berkaitan dengan pengiriman dan seterusnya. Baik, setelah kita bahas ya Sobat Ahkam mengenai model kerja, keuntungan dan juga kekurangan dari model bisnis ini, kita akan melihat bagaimana kajian dropshipper itu dalam kaitannya dengan prinsip syariah. Nah, sebelum kita akan bahas solusi syar'inya, kita harus paham dulu ya di dalam muamalah itu ada prinsip-prinsip ya yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah prinsip kejujuran ya. Jadi prinsip kejujuran itu ya adalah di mana pihak penjual itu harus memberikan ya informasi yang sejujurnya ya, harus memberikan informasi yang transparan ya kepada pihak pembeli. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu fi bai'ihima. Ya, kedua orang yang terlibat dalam transaksi jual beli ya selama belum berpisah ya punya hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Ya, bila keduanya jujur ya dan transparan, maka akad jual belinya akan diberkahi. Jadi bila jujur ya dalam kaitannya dengan bisnis ini ya, bisnis dropship itu pihak penjual harus secara jujur menjelaskan mengenai barang yang akan dia jual ya kepada pihak pembeli, itu harus lengkap ya informasinya. Karena bisnis online itu harus prinsip kejujuran itu sangat penting ya, menjadi asas dalam jual beli secara online. Namun bila keduanya itu berlaku dusta ya, menutupi aibnya masing-masing ya, wa in kadzaba wa katama ya, apabila mereka berkata dusta ya, berlaku dusta dan saling menutupi, maka muhiqat barakatu baihima, maka keberkahan dari penjualnya akan dihapus. Itu yang pertama. Dan prinsip yang kedua adalah larangan untuk menjual barang yang tidak kita miliki. Jadi Sobat Ahkam, pihak penjual harus memiliki kepemilikan terhadap barang yang dia jual. Ya, dalam surah An-Nisa ya ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antaradhim minkum. Wahai orang yang beriman, ya janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali atas perniagaan yang berlaku suka dengan suka ya, sukarela ya. Jadi ketika kita menjual barang, ya pastikan bahwa barang itu sudah kita miliki, atau setidaknya baik itu kita sebagai pemilik atau kita sebagai wakil dari pemilik itu masih diperkenankan ya, wakil dari pemilik barang. Jadi dalam konteks dengan bisnis ini ya kita sudah melakukan pembelian barang ya, kita sudah melakukan kepemilikan barang, atau kalau tidak kita menjadi wakil dari pemilik barang. Kemudian yang ketiga prinsipnya adalah menghindari riba ya dan berbagai macam celahnya ya. Nah, kalau dalam sistem dropshipping itu bisa dalam prakteknya itu ya
Bila melanggar salah satu prinsip yang 3 tadi atau ketiga prinsipnya, maka tentu di sini ada hal yang dilarang ya. Misalnya dropshipper itu mengaku sebagai pihak pemilik barang ya, padahal dia bukan pemilik barang, atau dia mengaku sebagai agen padahal dia sendiri bukan sebagai agen, maka dia melakukan kedustaan. Kemudian juga dia melakukan dia menutupi ya cacat dari barang yang dia jual. Bisa jadi dropshipper juga menawarkan barang yang belum dia terima, dia menjual barang yang belum dia terima walaupun dia telah membelinya dari supplier. Dan ini tentu melanggar larangan Nabi tadi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Hakim bin Hizam ya, ketika itu Rasulullah menjelaskan atau memberi nasihat kepada Hakim bin Hizam, la tabi ma laysa indak, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ya, bagaimana agar model bisnis ini bisa keluar ya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip syariat, dan agar dropshipper ini peroleh keberkahan ya dari model bisnis yang dia kelola, maka ada solusinya. Ya, jadi Sobat Ahkam, solusi yang pertama adalah ya, sebelum melakukan sistem dropshipping ini ya, maka sebaiknya dropshipper itu menjalin kesepakatan ya, atau menjalin kontrak ya, menjalin kerjasama dengan supplier ya. Misalnya dengan kontrak dia mendapatkan wewenang ya untuk memasarkan barang ya, dengan dengan kemampuannya ya, atau dengan partisipasinya dalam melakukan pemasaran barang tersebut ya, maka dropshipper akan mendapatkan fee, misalnya fee atas atau upah yang dia sudah mampu untuk memasarkan barang, dan itu sudah disepakati ya, dengan pihak pemilik barang ya. Atau fee-nya bisa dihitung ya berdasarkan pada waktu ya, waktu kerjasama. Biasanya kalau dikaitkan dengan waktu kerjasama ini ya, kita menggunakan akad ijaroh, atau berdasarkan jumlah barang yang berhasil kita jual, berarti kita menggunakan akad jualah ya. Bisa menggunakan akad ijaroh, bisa juga menggunakan akad jualah. Tapi yang biasanya dipilih adalah menggunakan akad jualah. Jadi jual jasa ya, biasanya itu fee-nya itu diberikan ya kepada dropshipper atas kerjanya ya, atas kinerjanya ketika dia mampu untuk memasarkan barang yang dimiliki oleh pihak supplier ya, bukan dikaitkan dengan waktu kerja ya. Itu alternatif yang pertama. Jadi jalinlah akad kerjasama ya, kontrak ya dengan pihak pemilik barang ya, dengan menggunakan akad jualah atau dengan menggunakan akad ijarah. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka pihak dropshipper itu dia menjual jasa ya, bisa misalkan menjual jasa ya, menjual jasanya kepada pihak supplier, jasa berupa pemasaran barang yang dimiliki oleh supplier. Kemudian yang kedua ya, pihak dropshipper juga bisa mengadakan kerjasama ya, mengadakan kesepakatan. Kalau yang tadi kesepakatannya dengan supplier, kalau alternatif kedua ini bisa menjalin kesepakatan dengan pihak pembeli atau dengan calon konsumen, jadi semacam biru jasa untuk pengadaan barang. Maka pihak dropshipper ya bisa mensyaratkan fee atau ujroh tertentu ya, dengan nominal tertentu ya, karena dia mampu untuk melakukan pengadaan barang. Kemudian alternatif yang ketiga bisa dengan akad salam. Akad salam sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Silahkan Sobat Ahkam untuk merefer ya, atau menyimak kembali video tersebut ya. Bahwa dengan akad salam itu, maka pihak dropshipper itu ya, dia sebagai pihak penjual ya, dia sebagai pihak penjual tapi dengan menggunakan akad salam. Jadi pihak dropshipper sebagai pihak penjual ya, menjelaskan kriteria barang kepada calon konsumen ya, bisa disertai dengan visual ya, grafis ya, atau dengan gambar ya barang ya, atau hanya
menjelaskan spesifikasinya secara tertulis ya. Kemudian bila calon konsumen ya berminat untuk membeli barang yang kita tawarkan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan ya, maka ya baru kita melakukan pengadaan barang ya. Tetapi harus disyaratkan bahwa dalam akad salam ini pihak pembeli harus melakukan pembayaran lunas ya, harus melakukan pembayaran lunas di awal 100% ya. Tidak boleh ditunda ya sebagiannya. Jadi semuanya harus dibayarkan ketika akad. Kemudian dalam akad salam selain calon konsumen itu harus melakukan pembayaran secara lunas ya pada awal akad, maka yang perlu diperhatikan, dan ini juga penting ya, sangat penting diperhatikan oleh pihak dropshipper, adalah bahwa semua resiko yang berkaitan dengan pengiriman barang ya sampai dengan barang itu tiba di tangan konsumen itu tanggung jawab sepenuhnya dari dropshipper, bukan pada supplier. Meskipun barang dikirim dari supplier kepada konsumen, tetapi ya dropshipper yang harus bertanggung jawab ya dalam pengiriman barang, karena kontrak atau kerjasamanya adalah dropshipper itu ya dengan konsumen ya, bukan konsumen itu dengan supplier, tapi konsumen itu menjalin akad kerjasama dengan dropshipper ya. Jadi untuk teknisnya ya boleh misalnya supplier itu langsung mengirimkan barang atas nama dropshipper karena memang dropshipper sudah melakukan pembelian barang ya, maka dalam hal ini dropshipper itu menjadi wakil dari pihak supplier, menjadi wakil dari pihak dropshipper untuk mengirimkan barang atas nama dropshipper ya. Kemudian tanggung jawab dari pengiriman barang tetap menjadi tanggung jawabnya dropshipper ya, sampai dengan barang itu diterima oleh konsumen. Kemudian alternatif yang keempat itu adalah dengan menggunakan akad murabahah lil amir bisyira, ya, pemesanan yang sifatnya tidak mengikat. Misalnya ketika ada calon konsumen yang tertarik dengan barang yang dipasarkan oleh dropshipper, maka dropshipper ya bisa ya, karena berdasarkan pada pesanan tadi dropshipper melakukan pengadaan barang ya, tetapi belum dilakukan kesepakatan harga dengan calon pembeli. Ya, kemudian setelah barang itu diterima dan dibeli oleh pihak dropshipper, maka pihak dropshipper mengirimkannya kepada calon pembeli ya, atau melakukan kesepakatan harga dengan pihak calon pembeli. Nah, melakukan negosiasi harga dan seterusnya. Kemudian setelah disepakati ya dengan harga sekian, baru kemudian barang akan dikirim dari dropshipper kepada pihak pembeli ya. Jadi dalam akad murabahah lil amir bisyira ini, karena sifatnya tidak mengikat dari pesanannya, maka ya pihak pembeli ya dibolehkan untuk membatalkan akadnya ya, meskipun sudah dilakukan pembelian oleh pihak dropshipper ya, karena memang sifatnya tidak boleh mengikat. Karena kalau sifatnya dibuat mengikat berarti seolah-olah sudah terjadi akad, padahal masih belum ada akad ya, belum ada suatu kesepakatan yang sifatnya mengikat, jadi masih bersifat ya tidak mengikat. Nah, bagaimana cara agar dropshipper itu tidak mengalami resiko kerugian ya dikarenakan pembatalan dari pihak calon konsumen? Maka solusinya adalah pihak dropshipper ya bisa membuat akad ya berupa hak khiyar syarat pada pihak supplier, hak pilih untuk membatalkan pesanan ya dalam batas waktu tertentu ya. Sehingga misalnya bila calon pembeli ya itu membatalkan akad ya, atau batal untuk melakukan pembelian, maka pihak dropshipper bisa mengembalikan barang tersebut kepada pihak supplier, sehingga tidak ada kerugian yang ditanggung, atau kecil kemungkinan kerugian ditanggung oleh pihak. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة